Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kopassus Indonesia kembali juara tembak EERM tahun 2025, bawa harum nama Indonesia. Jadi pasukan Indonesia kembali menjadi juara nih. Memang sudah sering sudah gitu kan. Pasukan TNI ini sudah menjadi juara tembak dalam lomba tembak gitu ya, yang merupakan salah satu acara bergengsi ini, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ini ada kabar gembira ya dari ajang tembak AARM ya. Jadi lomba tembak paling bergengsi negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya di dalamnya ada negaranya Tok Dalang ya. Jadi dalam acara AARM ini Kopassus kembali bikin bangga ya, dan kembali menjadi juara dalam menembak. Jadi Kopassus gaya elit, prestasi elit, gitu loh Bren. Jangan gaya elit, prestasi sulit, nggak main bos, nggak main. Ya harus gayanya elit, prestasinya juga harus elit gitu loh. Paham nggak kalian? Nggak paham? Admin Tempeleng ini. Jadi ini dalam The ASEAN Army Rifle Meet ya, ARM ya, merupakan ajang kompetisi tembak angkatan darat antar negara-negara ASEAN ya. Jadi yang juara dari Kopassus ini pangkatnya bukan perwira, bukan ya, masih Serka Kopda gitu ya. Rata-rata kayaknya dari Tamtama ya, kayaknya ya. Nah, dalam ajang menembak paling bergengsi di ASEAN ini, Indonesia selama ini telah memenangkan ajang tahunan ini lewat Komandan Pasukan Khusus alias Kopassus ya. Dan untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1991, ARM merupakan kompetisi menembak tahunan antara angkatan bersenjata negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memperkuat pertukaran profesional dan persahabatan. Dirilis resmi dari Kementerian Pertahanan Singapura, tahun ini ASEAN Army Rifle Meet ARM ke-33 diselenggarakan di Singapura dari tanggal 18 hingga 27 November. Jadi sampai hari ini ya Bren, tanggal 27 hari ini ya. Nanti kita infokan ya lewat komunitas saja berapa yang bisa medali yang bisa dibawa Indonesia, karena ini ada grup putra juga ada grup putri ya yang dikirim ke sana. Dan ini bukan suatu hal prestasi yang menurut ente mudah, nggak mudah banget, karena tahun ini ARM ini ya, lomba tembak se-ASEAN ini melibatkan lebih dari 420 penembak jitu. Lo bayangkan, menyisihkan ya, kompetitornya itu pesertanya ada 420 penembak jitu yang berkompetisi dalam 5 disiplin: karabin, senapan mesin, pistol wanita, pistol pria, dan senapan. Dan usut punya usut, pembukaan ARM ke-33 telah dilakukan di Singapura dengan mengundang sejumlah petinggi ya Angkatan Darat ASEAN, termasuk TNI Angkatan Darat sendiri, dan ada Angkatan Darat Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Dan usut punya usut, sebagai salah satu peserta ARM ya, sebelumnya tim penembak dari Kopassus ini dikirim ke Singapura, sempat dilihat oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasat ya, Pak siapa itu, menantunya Pak Luhut, Opung Luhut itu ya, yang sudah melakukan sidak duluan terhadap kesiapan pasukannya ya. Dan dalam ajang ARM ke-33 kali ini ya, kontingen Indonesia yang diwakili Kopassus telah menyabet sejumlah juara, diantaranya dalam kategori senapan ya, yang menang itu kategori senapan, kemudian kategori machine gun, serta pistol putra maupun pistol putri. Semuanya banyak disabet dari Indonesia. Hal ini seperti dikutip dari unggahan di akun Instagram Karten Taktikal pada 24 November dan 25 November ya. Cuitannya, selamat atas prestasi membanggakan Indonesia Army kontingen di ARM 33 2025. Jadi kalau urusan tembak menembak jitu itu kalau Indonesia menang udah apa ya Bren?
udah nggak kaget ya, karena baik di Lebanon ya kelas Asia Tenggara itu udah penembak jitu dunia Indonesia itu udah terkenal lah kalau penembak jitunya ya. Dan usut punya usut untuk deretan kemenangan yang diraih oleh Kopassus ini kembali membuktikan ya bahwa angkatan bersenjata atau prajurit-prajurit Indonesia atau tentara-tentara Indonesia itu nggak boleh dianggap remeh ya untuk urusan tembak menembak ya, karena membuktikan ketangguhan ya, ketepatan dan dedikasi yang luar biasa bagi prajurit-prajurit terbaik bangsa Indonesia. Indonesia lewat Kopassus yang didukung oleh PT Pindad telah membuktikan diri sebagai hegemoni di antara negara-negara ASEAN dengan menjadi juara umum ya sebanyak 14 kali dari total 31 gelaran ARM yang telah dilaksanakan sejak tahun 1991. Nah, seperti admin bilang tadi, kalau Kopassus juara itu udah dunia ini udah nggak wow gitu, Brenda. Ya biasa, bolak-balik menang soalnya kalau masalah ini aja gitu, kelas dunia ya. Banyak yang menang, dan kemansyuran tim ARM Kopassus itu bahkan diakui oleh Jenderal Filipina ya saat mengunjungi PT Pindad pada tahun 2023 lalu. Nah, yang admin sampaikan gaya elit, prestasi elit apa yang dikatakan luar biasa, karena Kopassus ini juara menembak menggunakan senapan dalam negeri, buatan Pindad gitu loh. Jadi ini cukup membanggakan juga bagi Pindad juga gitu loh. Enggak PT Pindad ya kan, kita beli senapan elit dari luar negeri ya, yang bermerek misalkan dari Belgia ya kan, dari Amerika Serikat. Tapi setiap acara nembak nggak dapat juara, ente petentang-petenteng doang nggak ada prestasi ya, malu bos sama tentara-tentara kanan kiri kita gitu loh. Kalau ini kan menggunakan made in dalam negeri ya, senjatanya made in dalam negeri, tapi dalam actionnya ya, dalam actionnya dalam acara tembaknya itu bisa juara gitu loh maksudnya. Nggak nyindir siapa-siapa adminnya gitu loh. Jadi yang dikatakan gaya elit, prestasi elit ya seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah ini cukup yang luar biasa atau biasa saja? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Oke. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi lagi-lagi gitu ya, jadi juara lagi nih pasukan Kopassus Indonesia di ajang bergengsi, ajang menembak bergengsi di Asia Tenggara gitu kan. Lagi-lagi nih pasukan Indonesia jadi juaranya. Memang luar biasa. Menggunakan senapang buatan ataupun senjata buatan dalam negeri, senjata buatan Indonesia. Wih, memang luar biasa, terbaik kok. 14 kali sudah juara. Memang pasukan Indonesia itu skillnya gitu ya, sangat tinggi gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.